Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa CTV Madiun dimanapun berada, salam jumpa kembali dalam acara Ramadan Sehat bersama RSAU Dr. Efram Harsana Lanut Iswahyudi Magetan. Kali ini saya Dr. Imron Solkin, spesialis bedah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sharing keilmuan tentang penyakit yang sering kita temui di masyarakat, tidak mengenal usia, berpotensi mengenai siapa saja, baik laki maupun perempuan, yaitu hemoroid atau sering kita sebut wasir atau ambeien. Para pemirsa di rumah, wasir atau ambeien atau hemoroid itu pada dasarnya ada dua macam, hernia hemoroid interna dan hemoroid eksterna. Perbedaan itu, penggolongan itu bukan karena kelihatan dan tidak, tetapi pada anus itu ada garis mukoputan namanya. Kalau wasir itu muncul sebelum garis mukoputan maka dinamakan hemoroid interna. Sedangkan hemoroid yang keluar setelah garis mukoputan itu namanya hemoroid eksterna. Wasir adalah suatu pelebaran pembuluh darah dan jaringan ikat di daerah anus. Kenapa itu bisa terjadi? Para pemirsa sekalian, faktor-faktor yang bisa menyebabkan wasir diantaranya: satu, orang itu sering makan pedas. Yang kedua, duduk yang lama. Contohnya aktivitas para kawan kita, yaitu para supir, seringkali menderita ambeien. Yang ketiga itu karena tekanan yang tinggi di dalam perut, aktivitas-aktivitas yang menimbulkan tekanan tinggi di dalam perut. Misalnya pekerja keras, sering mengangkat beban-beban berat, atau pada ibu-ibu yang ketika hamil, yang awalnya tidak punya wasir, ketika hamil bisa timbul wasir karena tekanan berat di dalam perut. Ada tiga gejala utama yang seringkali dikeluhkan oleh para penderita ambeien. Yang pertama, keluar darah lewat anus. Yang kedua, timbul benjolan dari anus. Yang ketiga, nyeri di daerah anus. Tidak menutup kemungkinan memang pada penderita wasir itu ada gejala-gejala lain yang menyertai. Misalnya panas pada daerah anus, kemudian keluar mukus atau lendir dari daerah anus, atau keluar cairan yang berlebihan dari anus, atau gatal pada daerah anus. Para pemirsa CTV sekalian, kalau panjenengan semua merasakan gejala-gejala itu, saya sarankan untuk periksa ke dokter, karena kemungkinan penyakit lain yang di anus bisa terjadi yang punya gejala yang sama dengan ambeien. Satu, misalnya gejala yang lain, penyakit lain yang terjadi pada anus dengan gejala yang sama adalah kanker usus besar yang terjadi di anus, namanya kanker kolorektal. Yang kedua, ada yang namanya penyakit fisura ani, nyeri pada anus. Fisura ani itu adalah robekan pada anus. Yang ketiga, fistula ani, jadi seakan-akan ada udun bahasa Jawanya atau abses pada sekitar anus. Hal-hal tersebut bisa menyebabkan gejala yang sama. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, bila pemirsa sekalian merasakan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, saya sarankan untuk segera periksa ke dokter untuk memastikan jenis penyakit yang pemirsa derita. Dan jangan takut dengan periksa ambeien, karena sebagian besar ambeien itu tidak memerlukan operasi. Sekarang akan saya kaji tentang bagaimana pengobatan ambeien secara menyeluruh. Jadi pemirsa sekalian, dari awal tadi saya sudah sebutkan bahwa hemoroid itu ada dua macam, yaitu hemoroid interna dan hemoroid eksterna. Pada hemoroid interna, karena letaknya di dalam, interna itu di dalam, kalau eksterna itu di luar. Hemoroid interna itu ada tiga tingkatan. Tingkat satu, hanya benjolan di dalam, tidak sempat keluar ke anus. Tingkat dua atau grade 2, stadium 2, itu benjolan keluar sampai anus, tetapi bisa masuk spontan tanpa kita manipulasi. Kalau grade 3, stadium 3,
benjolan itu ketika kita mengejan atau kita berak, dia ikut keluar dan tidak bisa masuk kembali secara spontan, harus dibantu dengan manipulasi jari-jari kita. Kemudian yang grade tertinggi, tingkat yang keempat, keluar benjolan dari anus yang tidak bisa masuk kembali walaupun sudah kita manipulasi dengan jari. Untuk ambeien yang grade 1, grade 2 ini tidak perlu operasi. Yang kita lakukan adalah satu, memberi obat supaya aliran darah lancar. Yang kedua, perubahan lifestyle. Lifestyle yang saya maksud adalah supaya berak kita tidak berdegelen, ya istilah Jawanya, atau susah buang air besar, harus ngejan yang lama dengan tekanan yang tinggi. Maka lifestyle yang dianjurkan untuk penderita ambien supaya tidak menjadi besar adalah banyak makanan yang berserat tinggi, di antaranya dengan banyak sayur, banyak buah, banyak minum air putih. Yang selanjutnya, lifestyle yang penting untuk kita lakukan adalah ketika kita memang harus bekerja dengan banyak duduk, seperti teman-teman yang jadi supir, katakan karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu, maka ketika dalam jarak tertentu harus berhenti untuk kita istirahat berdiri, supaya ada jeda waktu tekanan pada perut itu sehingga tidak terjadi pelebaran pembuluh darah yang berkelanjutan. Kemudian pemirsa sekalian, untuk stadium yang ketiga dan keempat memang ada tempatnya untuk dilakukan operasi. Jangan takut untuk tindakan operasi, kalaupun itu terpaksa harus dilakukan. Sampai saat ini ada berbagai macam teknik operasi, dari yang radikal sampai dengan pakai laser. Paling tidak ada 6 teknik yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, dengan injeksi skleroterapi. Jadi kita memasukkan obat, menyuntikkan obat ke dalam ambeien itu sehingga terjadi pengerutan dari ambeien. Yang kedua, teknik rubber band ligasi. Jadi ambeien itu kita tarik, kemudian kita masuki alat untuk mengikat dengan rubber, dengan karet, sehingga ambien tadi nanti akan nekrosis, akan mati sendiri. Yang ketiga, operasi secara konvensional, yaitu kita potong ambiennya kemudian kita jahit. Ini yang sering dilakukan. Yang keempat, bisa dengan stapler. Jadi kita masukkan alat yang bisa memotong sekaligus langsung menjahit ambien itu. Kemudian yang kelima, teknik yang agak baru itu dengan hemoroidoplasti. Jadi arteri dari hemoroid itu kita ligasi. Dan yang terbaru yang masih dikembangkan adalah dengan cara laser hemoroidoplasti. Cuman untuk laser ini belum banyak dilakukan karena teknik ini yang relatif berbiaya tinggi. Para pemirsa JTV sekalian, pada kesempatan ini, jadi itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat, bisa berhikmah bagi kita sekalian, dan semoga para pemirsa sekalian diberi kesehatan yang paripurna sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik, dan Allah membimbing kita dengan ketulusan hati kita menjalankan ibadah dengan khusyuk disertai bimbingan untuk mendapatkan pola dan perilaku hidup sehat sehingga kita punya usia yang bermanfaat, berguna, dan berfaedah bagi sesama. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.